2, 3. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5. Saya Nika Dewi Fitriani, absen 13. Saya Gede Merah Sirpadiana, absen 21. Saya Ikada Sajarama, nomor absen 16. Saya Fitriani, absen 25. And the last, saya Kadari Puspitawangi, nomor absen 30. Terima kasih. Hari ini, kami akan menyampaikan materi mengenai sains sebagai proses. Check it out! Sebelum kita membahas mengenai sains sebagai proses, mari kita terlebih dahulu membahas mengenai sains dan proses tersebut. Sains adalah suatu cara untuk mempelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui metode-metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada hal-hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan dan rabaan, pendengaran, dan pengecapan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari proses tersebut. Proses dapat diartikan sebagai suatu cara, metode, teknik, bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan dan dana yang tersedia untuk diubah untuk memperoleh suatu hasil. Memahami sains bukan hanya memahami fakta-fakta, tetapi memahami sains juga harus memahami proses sains, yaitu bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan bagaimana menghubungkan fakta-fakta untuk menginterpretasikannya. Sebagai contoh, faktanya, air yang jatuh ke permukaan tanah akan diserap oleh tanah. Setelah kita kumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan hal tersebut dan kita hubungkan satu sama lainnya, maka dapat kita interpretasikan bahwa air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Selain itu pula, para ilmuwan menggunakan prosedur empirik dan juga prosedur analitik di dalam memahami alam semesta ini. Prosedur-prosedur tersebut disebut juga proses ilmiah atau proses sains. Sebagai contohnya, ilmuwan Robert Hooke, dia menemukan mikroskop untuk dapat digunakan melihat benda yang paling kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Hal tersebut pastilah membutuhkan proses yang panjang, sehingga beliau dapat menemukan mikroskop yang digunakan untuk melihat benda-benda renih. Nah, sehingga dia dapat juga mencetuskan bahwa sel merupakan bagian terkecil dari tubuh manusia. Keterampilan proses sains disebut juga keterampilan belajar seumur hidup, sebab keterampilan-keterampilan ini dapat juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bidang studi sendiri. Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, diantaranya adalah mengamati, mengukur, menarik kesimpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesa, membuat grafik dan tabel data, membuat definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Sains sebagai produk memang berbeda dengan sains sebagai proses. Hal ini terbukti dari adanya beberapa ilmuwan yang melaksanakan suatu penemuan-penemuan dan pemecahan masalah tentang sains. Sains sebagai produk tidak selalu dikonotasikan sebagai praktikum laboratorium. Banyak di sekolah dasar terjadi praktikum yang dikonotasikan sebagai suatu tahapan resep masakan yang kaku. Nah, ada beberapa keterampilan-keterampilan yang harus dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan suatu pelajaran sains. Di antaranya yaitu keterampilan pengenalan masalah yang terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengenali adanya perbedaan, dan apakah masalah bisa dipecahkan secara ilmiah atau tidak. 2. Keterampilan perencanaan. Dalam keterampilan perencanaan ini terdiri dari membuat hipotesis yang masuk akal, menentukan di mana informasi bisa dicari, dan mendesain suatu percobaan tentang penelitian. Yang ketiga, yaitu keterampilan pengumpulan informasi, terdiri dari menyusun alat-alat laboratorium, menggunakan alat laboratorium secara aman,
dan benar, serta mengukur secara tepat berbagai instrumen. Yang keempat, yaitu keterampilan mencatat dan memperoleh informasi yang terdiri dari memilih cara yang layak untuk mencatat informasi, mencatat data secara akurat, dan mengelompokkan data dalam bentuk yang berbeda. Yang kelima, keterampilan menginterpretasi yang terdiri dari membuat keterampilan dari data yang ada, mengklasifikasi pengamatan, dan mengidentifikasi pola dari data yang telah ada. Kemudian yang keenam, yaitu keterampilan komunikasi yang terdiri dari menjelaskan secara oral atau tertulis berbagai tahapan dalam penelitian dan mempresentasikan penemuan-penemuan yang telah dilakukan kepada berbagai pihak dalam bentuk yang layak. Jika siswa dalam memahami konsep sesuai dengan urutan atau langkah yang seharusnya, maka siswa tersebut telah memahami hakikat sains sebagai proses. Sebagai contoh, akan dijelaskan bagaimana seseorang siswa memahami konduktor dan isolator. Siswa tidak menghafal definisi konduktor dan isolator, melainkan siswa mampu mengartikan apa yang dimaksud dengan konduktor dan apa yang dimaksud dengan isolator. Setelah siswa tersebut melakukan kegiatan dengan menggunakan baterai, kabel, bola lampu, dan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Mula-mula, siswa mencoba membuat rangkaian dengan apa yang sudah disediakan. Kemudian, mereka mencoba mengganti hubungan kabel dengan benda-benda yang akan diselidiki. Nah, untuk menentukan apakah benda ini termasuk konduktor atau isolator, mari kita lakukan percobaan sebagai berikut. Pertama, kita coba satu persatu benda yang sudah kita sediakan. Mari kita lakukan pada benda kertas. Bisa dilihat, benda kertas tidak menghasilkan lampu menyala atau lampu mati. Benda kedua yaitu berupa kayu. Seperti yang kalian lihat, lampu juga tidak menyala. Pada benda besi, menghasilkan lampu yang menyala. Selanjutnya, pada benda kaca tidak menghasilkan lampu menyala. Benda selanjutnya yaitu benda tembaga. Bisa kita lihat ketika kabel disambungkan dengan tembaga, reaksi lampu menyala. Selanjutnya, benda berupa plastik tidak menghasilkan lampu menyala. Kemudian, benda karet juga tidak menghasilkan lampu menyala. Dan terakhir yaitu benda berupa seng. Bisa dilihat lampu menyala. Nah, dari percobaan ini bisa kita tentukan mana-mana yang termasuk sebagai benda konduktor maupun benda isolator. Berdasarkan hasil percobaan tadi, benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, benda yang tergolong konduktor adalah yang pertama, seng, tembaga, dan besi. Sedangkan benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dibuktikan dengan lampu tidak menyala. Adapun benda-bendanya sebagai berikut. Yang pertama, plastik, karet, kayu,
kertas, dan kaca. Nah, setelah semua benda diselidiki, selanjutnya diharapkan siswa dapat mengeneralisasikan sendiri benda-benda lainnya yang tidak dapat mengandalkan listrik dan benda-benda lainnya yang dapat mengandalkan listrik. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut, siswa dapat mengelompokkan sendiri benda-benda yang mana yang termasuk konduktor seperti yang terlihat di samping saya, dan benda-benda mana yang termasuk isolator yang berada di sebelah kiri saya. Kegiatan seperti itu mencerminkan hakikat sains sebagai proses, karena siswa pada saat mempelajari konsep isolator dan konsep konduktor, siswa dapat menemukan sendiri apa yang mereka sedang pelajari.